Halo para sahabat, salam jumpa kembali di channel B2RW. Pada kesempatan ini, saya mengingatkan bahwa tanggal 3 Juli, gereja memperingati, merayakan Pesta Santo Thomas Rasul. Santo Thomas Rasul adalah pelindung paroki kita dan istimewanya stasi Sri Menanti. Mari kita sambut, mari kita rayakan, dan kita akan mengadakan misa live streaming pada hari Jumat 3 Juli pukul 6 pagi. Saudari-saudara yang ada kesempatan, mari bersama merayakan Ekaristi. Namun, siapa sebenarnya Santo Thomas Rasul itu? Mari sebentar kita simak video pendek ini. Semoga melalui video ini kita semua akan ditolong mengenal Santo Thomas Rasul secara lebih baik, lebih dekat, dan akhirnya bisa meneladani hidupnya. Selamat menyaksikan. Yesus yang terkenal dengan ketidakpercayaannya itu adalah Thomas. Siapakah Thomas? Pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari kisah Thomas? Sedikit yang dicatat tentang Thomas sang rasul. Thomas mungkin dilahirkan di Galilea dari keluarga sederhana. Dia adalah seorang Yahudi. Kepribadiannya lebih jelas dibandingkan beberapa dari 12 murid lainnya. Nama Thomas berasal dari bahasa Yunani koine, diturunkan dari bahasa Aram atau bahasa Suryani klasik, yaitu Toma, dengan kesetaraan dalam bahasa Ibrani Theom, yang artinya kembar, atau dalam bahasa Inggris twin. Istilah yang setara dengan kembar dalam bahasa Yunani yang juga disebutkan dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam Injil Yohanes, adalah Didimus. Tidak jelas siapa nama kembaran Thomas, namun tradisi Syria dan Mesir menyebut namanya adalah Yudas, namun Alkitab tidak mencatat kisah itu. Demikian juga dengan pertama kali pemanggilan Thomas sebagai murid Tuhan Yesus. Tidak dijelaskan kapan hal itu terjadi atau apa pekerjaannya sebelum ia menjadi murid Yesus. Namun setelah kematian Tuhan Yesus, Thomas bersama 6 murid lainnya pergi ke Danau Tiberias untuk menangkap ikan. Yohanes 21 ayat 1-3. Mungkin hal ini mengidentifikasikan bahwa Thomas sebelumnya juga bekerja sebagai nelayan. Selain dalam peristiwa di atas, Thomas disebut dalam 3 peristiwa lain di dalam Injil Yohanes. Pertama, ketika Tuhan Yesus hendak kembali ke daerah Yudea, murid-muridnya memperingatkannya agar ia tidak kembali ke sana sebab masyarakat setempat benci kepadanya. Lalu Thomas berkata, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Yohanes 11 ayat 16. Kedua, Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus kemana ia akan pergi. Tatkala ia mempersiapkan murid-muridnya perihal kepergiannya kepada Bapaknya. Yohanes 14 ayat 5. Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak hadir. Yohanes 20 ayat 24. Tidak diceritakan mengapa Thomas tidak hadir saat itu. Yang ketiga, Thomas sering dikutuk karena diasumsikan sebagai murid yang kurang kepercayaannya karena meragukan kebangkitan Yesus. Yohanes 20 ayat 24-25. Inilah bagian yang fenomenal dari hidup Thomas. Tetapi, sadarkah kita bahwa Thomas juga adalah seorang murid yang berani? Ia rela mendukung Yesus di masa-masa berbahaya. Hal itu dicatat jelas dalam kitab Yohanes 11 ayat 16. Dia juga tanpa henti mencari kebenaran. Seperti anak yang ingin tahu, dia terus-menerus mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 5. Thomas juga tercatat sebagai salah satu murid yang lantang mengakui ketuhanan Yesus. Perkataannya berbunyi, "Tuhanku dan Allahku" adalah pernyataan paling jelas tentang keilahian Yesus dalam kitab suci. Yohanes 20 ayat 28. Seminggu kemudian, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya, termasuk kepada Thomas, dan Yesus memberi kesempatan kepada Thomas untuk meraba bekas paku di tangannya dan bekas tombak di lambungnya. Thomas pun mengaku, "Ya Tuhan dan Allahku." Yohanes 20 ayat 28. Keraguan Thomas atas kebangkitan Tuhan Yesus sebenarnya bukanlah hal yang negatif, sebab Tuhan Yesus pun tidak mencelanya. Menurut catatan bapak-bapak gereja, Thomas yang merupakan salah satu dari 12 rasul Tuhan melakukan penyebaran Injil ke wilayah timur, daerah Persia dan India, di luar perbatasan Kekaisaran Romawi. Pada tanggal 27 September 2006, Paus Benedikt XVI mengatakan bahwa tradisi kuno menyebutkan bahwa Thomas mula-mula mengabarkan Injil di Suriah dan Persia menurut Eusebius dari Caesarea Ecclesiastical History 3.
Kemudian meneruskan ke India Barat menurut Acts of Thomas 1-2. Dari sana pula ia akhirnya mencapai India Selatan. Eusebius dari Kaisarea mengutip Origen menyatakan bahwa Thomas adalah rasul bagi orang Partia, tetapi Thomas lebih dikenal sebagai misionaris ke India berdasarkan catatan Acts of Thomas yang ditulis sekitar tahun 200. Kematian Thomas. Menurut tradisi, Saint Thomas mati dengan cara dipanah dan ditombak, lalu dimakamkan di Saint Thomas Mount di Chennai dan dimakamkan di St. Tom Cathedral Basilica. Itulah fakta-fakta menarik tentang Thomas Didymus, murid Yesus. Demikian fakta Alkitab. Sahabat, demikianlah tadi kisah singkat Santo Thomas Rasul. Semoga memberikan inspirasi untuk kita semua, dan akhirnya kita juga punya semangat merasul, semangat mewartakan sesemangat Rasul Thomas. Tuhan Yesus.